Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pembacaan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah yang kami singkat dengan petik ya. Pembacaan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan saat ini adalah kajian yang ke-7. Baik. Kemarin kita sudah sampai pada perbedaan pendapat di antara ulama tentang kedudukan Al-Fatihah di dalam as-shalah ya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa Imam Abu Hanifah beserta ya ulama yang mengikutinya berpendapat bahwasanya di dalam sholat tidak harus membaca Al-Fatihah dan cukup dengan membaca surat apapun yang mudah di dalam Al-Quran. Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya juga memiliki dalil dari Al-Quran Al-Karim, yakni faqra'u ma tayassara minal Quran. Dan ya ulama selain beliau ya, ulama selain Imam Abu Hanifah dan yang sepakat dengannya, dan ini adalah jumhur, pendapat mayoritas ulama menyatakan harus ya membaca Al-Fatihah di dalam sholat ya. Sehingga sebagaimana kita ketahui sampai hari ini ia menjadi rukun yang tidak sah sebuah sholat tanpa membacanya ya. Dan kemarin juga sudah kita bacakan dalil-dalil yang dibawa ya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama tersebut. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ya, kemarin sudah sampai pada wa qad asyarna ila ma'khadhihim fi dzalika rahimahumullah ya. Baik. Summa inna madhhab asy-Syafi'i ya wa jama'atin min ahli ilmi ya. Kemudian sesungguhnya madhab Imam Asy-Syafi'i ya, wa jama'atin dan yang bersamanya ya, min ahli ilmi dan sekelompok dari ahli ilmu, annahu ya, mereka berpendapat, mereka mengatakan bahwasanya tajibu ya, bahwasanya tajibu wajib ya, qiraatuha ya, membaca Al-Fatihah adalah wajib atau harus fi kulli rakaatin ya, di dalam setiap rakaat. Wa qala akharun ya, dan berkata yang lainnya, innama tajibu qiraatuha, bahwasanya membacanya atau membaca Al-Fatihah adalah harus atau wajib fi mu'dhami ar-rakaati ya, pada sebagian besar rakaat ya. Wa qala al-Hasanu dan Imam Al-Hasan berkata, wa aktsarul basriyin ya, dan mayoritas dari ulama-ulama Basrah
Ulama berkata, innama tajibu qiraatuha, bahwasanya membaca Al-Fatihah adalah suatu keharusan atau wajib fi rokaatin wahidatin, pada satu rokaat minas sholawati, daripada sholat tersebut, akhdan ya bimutlaqil hadis, karena mereka berpendapat mengambil dari kemutlakan hadis ya, dari pernyataan hadis, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ya. Tidak ada sholat, tidak sah sholat seseorang bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab ya. Jadi Al-Hasan dan sebagian besar ulama Basrah berpendapat cukup satu rakaat gitu dari sholat untuk membaca Al-Fatihah untuk memenuhi dalil tidak ada sholat, tidak sah sholat seseorang bagi mereka yang, bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Jadi dari mazhab Syafi'i dan segolongan ahli ilmu ya mewajibkan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Adapun Imam Al-Hasan dan mayoritas ulama Basrah berkata atau berpendapat bahwasanya cukup satu rakaat ya, cukup satu rakaat, karena untuk menggugurkan, menjawab atau memenuhi dalil tentang keharusan membaca Al-Fatihah di dalam sholat, tapi mereka tidak mengharuskan di setiap rakaat. Seperti itu. Wa qala Abu Hanifah, sebentar, kita naikkan dulu. Nah ini dia. Wa qala Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah berkata, wa ashabuhu, dan para sahabatnya atau yang mengikutinya, wa Tsauri wal Auza'i, dan Ats-Tsauri dan Auza'i berkata, mereka berkata, la tata'ayyanu, gitu ya. La tata'ayyanu ya, tidak diharuskan ya, tidak harus qiraatuha, membacanya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, sudah kita sampaikan sebelumnya, menurut Imam Abu Hanifah dan yang mengikutinya termasuk Ats-Tsauri dan Auza'i berpendapat bahwa tidak harus membaca Al-Fatihah. Balau qara'a bi ghairiha ajza'ahu, akan tetapi seandainya membaca dengan selain Al-Fatihah pun itu mencukupinya gitu. Jadi tidak harus membaca Al-Fatihah liqaulihi ta'ala ya, sebagaimana mereka mengambil dalil firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah oleh kalian dari apa yang mudah ya dari Al-Qur'an ya. Surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Wallahu a'lam ya, dan Allah lebih mengetahui. Wa qad rawa Ibnu Majah ya min hadisi Abi Sufyan As-Sa'di ya, telah meriwayatkan Ibnu Majah dari hadis Abi Sufyan As-Sa'di an Abi Nadrata, dari Abi Nadrah, an Abi Sa'idin ya marfu'an, dari Abi Sa'id secara marfu ya, la sholata liman lam yaqra. Nah jadi ini ada tambahan lagi, ada riwayat lagi, la sholata, tidak ada sholat, liman lam yaqra, bagi siapa yang tidak membaca, fi kulli rokaatin, pada setiap rakaat, bilhamdi ya, dengan alhamdu ya, itu maksudnya apa? Alhamdulillah atau Al-Fatihah ya, bilhamdi wa suratin, dan suatu surat, fi fariidatin au ghairiha, baik pada surat fardu ataupun selainnya. Wa fi sihhati hadza nadharun ya, dan akan tetapi kesahihan hal ini atau riwayat ini masih perlu dipertimbangkan. Wa maudhi'u tahriri hadza
kullihi, ya, fi kitabil ahkamil kabiri wallahu a'lam, ya. Dan pembahasan hal ini seluruhnya ada pada kitab Al-Ahkam Al-Kabir wallahu a'lam. Baik, ya. Jadi untuk kali ini insyaallah sampai di sini, ya, pembacaan kitab tafsir kita. Nah, sampai di sini. Nah, ini sampai di wallahu a'lam, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Baik, kita sempurnakan kajian ini dengan doa penutup majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.